ya, ada di situ semua kan ya. Baik, baik. Mungkin Saudara Ruli ada yang mau tanya? Ada lagi mungkin ahli bisa menjelaskan, hanya kita tunggu aja nih ya, supaya terlihat ya. Demonstrasinya butuh sekitar 5 sampai 10 menit, Pak. Ya, ini. Iya. Nanti sudah keluar ini ya, tinggal nunggu ya. Iya, tinggal nunggu. Kalau gitu sambil nunggu ini mungkin kita bisa ajukan. Tunggu dulu. Mohon izin majelis, satu pertanyaan saja. Silakan Pak. Bagaimana kalau data yang telah terdelete permanen? Apakah masih diekstrak? Masih bisa diekstrak? Permanen? Kalau tadi itu Pak, mekanisme penghapusan secara permanen itu ada beberapa, salah satunya adalah memformat. Memformat itu artinya ya semua jenis memori, semua lokasi memori itu kan nilainya bervariasi harusnya kalau sudah terpakai antara 10, 10. Nah, ketika dilakukan pemformatan, maka nilai semua sel memori itu ya semua dinolkan, Pak. Nah, ketika semua dinolkan, ya data itu menjadi seragam nol, tidak ada informasi apapun yang bisa tidak bisa lagi, Pak. Itu udah menyerah kita. Jadi walaupun di delete, ini hati-hati kita delete tidak berarti hilang ya, tetap masih ada di dalamnya ya. Bisa Pak dengan usaha. Padahal ini sudah HP yang sudah tahun 2016 masih bisa dimunculkan ya. Jadi dari kami mengenai saksi ahli ini Pak Hakim cukup, dan ini yang ingin sekali lagi saya hanya garis bawahi saja. Kenapa ini diajukan? Saya ulangi lagi, mungkin jangan dianggap membosankan, tapi penting bahwa di dalam dakwaan jaksa itu semua Vina dan Egy itu dinyatakan mulai dipukuli dan peristiwa pembunuhan terjadi adalah jam 21.15 ya. Ternyata pada jam 22.17 pun Vina masih berkomunikasi dengan Widi, artinya dia masih hidup pada jam hal itu. Sehingga semua, karena ini adalah bukti yang saintifik, berarti bahwa dakwaan atau tuduhan kepada terdakwa ini sebenarnya adalah tidak benar, karena peristiwa pembunuhan itu tidak terjadi pada waktu itu, dan tidak ada kematian Vina pada jam 21.15 tersebut. Dan jam 22.30 polisi sudah ada di TKP. Jadi cara Anda melihat sini. Dan nanti ini akan kita lihat dalam pemeriksaan setempat yang mulia, apakah kemungkinan bisa terjadi karena mulai dipukul, dibawa ke tempat tanah kosong, kemudian dibawa lagi, itu membutuhkan waktu berapa lama. Itu yang mulia, terima kasih. Cukup ya? Masih ada waktu 5 menit atau paling lama 7 menit. Kami kasih kesempatan kepada termohon untuk mengajukan pertanyaan, kalau ada. Silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk ahli ya, tadi menerangkan untuk pelaksanaan ekstrak mulai hari Senin ya, tanggal 23. Berapa hari dilakukan ekstrak itu? Kalau ekstraknya cepat Pak, dan tidak menghasilkan apapun untuk logical extraction, maka kita ulangi lagi untuk file struktur extraction, untuk mengekstrak data-data yang terhapus ya. Setelah kita lakukan cloning, baru ekstraksi file structure tersebut, terus kita buatkan program untuk memulung data-data yang terhapus tersebut. Karena memang semua tadi saya katakan di 2 database itu yang kita lakukan investigasi itu kosong, seperti database SMS, MMS dan call logs-nya. Ada enggak waktu idealnya untuk melakukan ekstrak itu? Mungkin berapa hari, kalau tidak minggu? Kalau yang HP sudah enggak, yang kita inginkan atau yang baru disita itu Pak cepat sekali Pak, 5 detik 10 menit sampai itu gampang. Tetapi kan ini tantangannya adalah kita menambang data dari data yang sudah ditempatkan yang dianggap tidak berguna. Nah itu tantangannya. Nah kita harus seperti mencari jarum di dalam jerami.
Makanya saya gunakan beberapa algoritma pencocokan string itu, karena stringnya heksadesimal yang merupakan data-data di dalam sampah digital itu direpresentasikan dalam string-string itu. A, B, C, D, E, F, terus 0 sampai 9. Nah, sequence inilah yang kita cari polanya menggunakan matching algorithm. Ini biasa dilakukan seperti ketika kita mendeteksi apakah ada spyware, apakah ada virus, apakah ada data yang lain gitu. Ini sama. Artinya kita membaca atau menganalisa pola dari tumpukan data yang dianggap tidak penting. Nah, ini hasilnya, Pak. Ini untuk kolok ya. Nah, ini ya karena ini HP saya bukan server, Pak ya, jadi saya batasi. Nah, takutnya HP saya laptop saya rusak, Pak, banyak data penelitian di sini. Nah, ini hasilnya, dan untuk message-nya saya bisa nah ini karakter-karakter yang tadi ya, ditunggu 5 sampai 10 menit, Pak. Untuk metodenya ini, Pak, kalau saya jelaskan secara dia pencocokan saja, pencocokan string, karena memang yang di sampah digital itu adalah karakter-karakter tadi itu 0 sampai 9, A sampai F. Nah, jadi kita lakukan penyaringan berdasarkan signature-nya, timestamp sebagai signature. Timestamp-nya kapan yang kita inginkan. Nah, misalnya 27 Agustus 2016, nah kita cocokkan itu, kita konversi ke heksadesimal, baru kita lakukan pencocokan untuk menambang data yang ada pada sampah digital itu, Pak. Baik, cukup yang mulia. Cukup. Ahli ya, itu kan tadi ahli menyatakan kalau handphonenya sudah lama, kalau baru cepat. Yang mau saya tanyakan, apakah di sistem pencarian ini tuh hanya nomor, misalnya handphone baru ini disita, ada kejadian disita, atau bisa nggak, misalnya saya nyimpennya namanya bapak ini gitu, keluarnya bapak ini tapi tidak nomor aja gitu. Kalau sistem penyimpanan Android itu, Bu, kalau nama beda tempatnya dengan nomor. Tapi nggak bisa dibuka. Misalnya ini kan handphonenya langsung disita nih sama polisi. Iya. Misalnya tersimpan nama Sudirman gitu. Keluar nggak atau cuma nomornya aja Tidak, kayak Bu. gini? Tidak. Nomornya aja. saja yang disimpan, baik ke SIM card memori maupun ke internal memori. Tapi penyidik bisa tahu ya dengan disitanya semua handphone, Iya. ini nomornya ini gitu Iya. ya. Iya. Nggak harus iya, nama yang keluar. Iya. Baik, kalau cukup dari pemohon ya. Kalau cukup, kita tanya para pemohon, nggak tahu juga ya. Mengenai pendapat. Masih ada, Pak? Mau ditambahkan? Kalau memang sudah selesai ini, Pak, saya menyimpang daripada pemeriksaan saksi ini. Saya hanya menyampaikan, sebenarnya sudah lama kita pertimbangkan untuk menyampaikan ini, karena kita saling menghormati antara penasihat hukum, jaksa, dan majelis. Untuk selanjutnya mungkin merasa perlu harus saya menyampaikan bahwa berdasarkan hukum acara pidana, di persidangan itu baik penasihat hukum, hakim, dan jaksa itu diwajibkan untuk bersidang dengan menggunakan atribut masing-masing. Khususnya pasal 230 ayat 3 punya atribut masing-masing. Sepanjang perjalanan persidangan ini, Pak, jaksa ini tidak pernah menggunakan atributnya pakai toga. Jadi itu bertentangan dengan KUHP dan bertentangan juga dengan peraturan pemerintah PPPP nomor yang sudah diperbarui itu PP nomor 22 tahun 83 dan juga tahun 2015, di mana masing-masing itu kalau advokat pakai toga bla 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 ada aturannya, majelis juga seperti itu. Jadi untuk supaya indah persidangan ini mungkin waktu supaya Pak Jaksa juga menggunakan toga atribut supaya sesuai dengan undang-undang ini. Terima kasih. Baik. Pertanyaan Bapak itu sama dengan pertanyaan yang dilontarkan pada sidang PK Sakatatal kemarin. Yang memakai toga itu adalah yang wajib itu hakim sama penasihat hukum. Kalau jaksa itu, kalau dia wajib memakai toga itu untuk acara pemeriksaan pidana. Kalau ini kan acaranya
bukan hanya pidana murni, tetapi kan mengikutnya ada diambil perdataan juga. Jadi bisa dikatakan semi perdata. Namun keberatan Bapak akan kami catatkan di berita acara persidangan. Begitu tanggapan kami, Pak. Oke, cukup ya? Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih Pak. Baik, cukup. Kalau cukup kita tanda tangan berita acara novum dulu atau sumpah. Untuk Pak Rismon dulu, silakan maju ke depan Pak untuk tanda tangan. Ada pulpennya? Kalau nggak ada, kami sediakan pulpennya. Ada ini Pak, silakan Pak. Di kolom. Tiga, karena 3 berkas. Kalau Pak Mukhtar sudah ada? Kita cek. Silakan Pak. Pak Mukhtar, silakan Pak maju ke depan. Iya. Biar bisa pulang Pak. Cukup ya? Ya. Identitas sudah saya serahkan tadi ya? Sudah diambil ya? Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, pemeriksaan perkaranya sudah selesai. Kalau ada keperluan bisa kembali melakukan aktivitasnya. Ya, bisa pulang Pak, silakan. Sudah selesai Pak. Bu Mega sama yang mulia, supaya penyerahan HP-nya bisa diserahkan langsung. Menurut kami Pak, handphone itu agar disimpan saja dan fotonya aja dilampirkan dalam berkas. Baik. Ya, agar sewaktu-waktu ketika diperlukan bisa digunakan kembali. Nah, nanti fotonya di materai, jadi materai nanti diajukan Pak. Oke, disimpan aja dulu. Baik, cukup ya. Cukup. Terima kasih Pak dan Bu atas waktunya. Bisa pulang. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Baik. Untuk habis ya untuk yang 6 orang. Selesai di sini. Nggak ada lagi ya. Ini akan kita skor, nanti akan kita buka untuk penandatanganan berita acara. Ya, dan ada waktunya nanti kami berikan kepada tim dari penasihat hukum pemohon untuk mengajukan insago pemeriksaan berkas 7 hari ya. Ya, nanti kami surati. Ya. Terus berangkat ke PS jam berapa? Nanti kita tanyakan dulu, sabar Pak. Bisa Pak, nanti kami surati Pak. Kapan bisa Bapak surati? Kami itu wajib Pak. Nggak bisa kami nggak berikan. Dari termohon juga begitu ya. Mengenai PS ya, kita masuk ke acara selanjutnya. Ini nanti kita skor, nanti kita buka PS-nya jam 1:30. Kita berangkatnya jam 2. Kita buka di sini agar kita nggak perlu lagi pakai toga dan kita tutupin di sana. Oke. Itu nanti ini kita skor ya, kita tanyakan dulu mengenai salah satu permintaan kami kepada tim penasihat hukum, yaitu menjaga keamanan bukan hanya kami saja, tapi semua yang hadir di sini. Makanya kami tanyakan kepada pihak termohon mengenai kepastiannya Pak. Apakah pihak termohon ikut dalam pemeriksaan setempat apa enggak? Silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Terkait permohonan PS dari tim penasihat hukum pemohon, kemudian juga dari yang mulia juga sudah menyampaikan untuk hari ini adalah jadwal PS. Kami dari termohon akan mengikuti proses PS juga yang mulia. Untuk personil nanti kami menyusul pada saat waktu PS dibuka nanti yang mulia.
Baik. Ya, kalau begitu saya minta tolong kepada tim penasihat agar dijaga juga keselamatan kami semua. Ya. Baik, Yang Mulia, untuk keamanan sudah kami siapkan, kami Ya. juga sudah berkoordinasi dengan Polres dan juga Polsek, dan juga kami sendiri secara internal sudah menyiapkan berkoordinasi dengan jajaran resmi maupun dari pengamanan internal kami. Baik, seperti yang saya sampaikan, kita hanya melakukan pengecekan lokasi, sama membawa saksi-saksinya yang dapat menunjukkan lokasi. Kita tidak akan tanya jawab, karena saksi-saksinya sudah diperiksa di persidangan sebelumnya. Oke? Siap, betul Yang Mulia. Begitu ya. Baik, sidang ini kami skor dan akan dibuka kembali setelah kita melakukan PS untuk penandatanganan berita acara. Begitu ya. Jam 2 kita buka untuk PS. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Di sini Pak, jam 2 kurang di sini Pak kita buka, kita berangkat jam 2 pas. Ya. Ya. Karena kita akan kembali untuk penandatanganan berita acara. Ya, kembali lagi ke sini. Ya. Ya. 1:30 diharapkan sudah berkumpul di sini. Ya. Begitu ya termohon, 1:30 ya. Ya. Baik. Sidang diskor sampai 1:30 ya. Sidang skor. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pemirsa, baru saja sidang diskors dan nantinya akan dilanjutkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat yang nantinya akan dibuka dengan agenda pemeriksaan setempat atau PS yang akan dilakukan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga tadi Majelis Hakim, kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum telah menyaksikan kesaksian yang disampaikan oleh ahli dari Rismond Hasiholan selaku ahli digital forensik. Kemudian juga ada dari saksi Widi dan juga Mega yang merupakan teman dari Vina. Kemudian juga ada Muhtar yang selaku kuasa hukum dari Widi. Pada intinya mereka mengatakan untuk pertama kali Widi dan Mega ini mengaku bahwa telah adanya percakapan yang dilakukan pada tahun 2016 silam pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, 22 lewat 12 waktu Indonesia Barat, yang dimana ini merupakan percakapan untuk dari Vina menuju kepada Widi yang mengajak untuk minum bersama bertiga, yakni ada Widi, Mega dan juga Vina. Namun ada hal juga yang menjadi perhatian tadi dalam ruang sidang, adanya perbedaan hasil ekstraksi yang disampaikan oleh penyidik dan juga dari ahli digital forensik Rismond Hasiholan. Ini bahwa di tanggal 26 Agustus 2016 pada pukul 22.12 ini tidak ada keterangan untuk mengajak minum bersama dengan anggota geng motor XTC. Dan juga sebagaimana adanya kejanggalan bahwa pada pukul 21.15 sesuai dengan berita acara pemeriksaan pada 2016 itu merupakan kejadian pembunuhan dan pemerkosaan. Sementara pada pukul 22 waktu 14 artinya mereka masih melakukan percakapan melalui pesan singkat dan tentunya ini yang menjadi perdebatan dalam ruang sidang tadi. Selain itu juga Rismond ini mengatakan bahwa melakukan ekstraksi file sistem dengan cloning sehingga ditemukan semua file-file yang telah terhapus. Dan juga dengan sejumlah upaya yang dilakukan dengan menggunakan algoritma yang disampaikan dalam persidangan, itu membuka terang benderang dari percakapan Vina dan juga Widi. Kemudian juga adanya, sebagaimana diinformasikan, nanti akan dilanjutkan pada pukul 14 untuk dilakukan pemeriksaan setempat, yakni diantaranya ada 3 lokasi utama. Yang pertama adalah Jembatan Talun, kemudian ada rumah RT Pasren dan juga SMP Negeri 11 Cirebon, yang dimana ini nanti akan dilihat bagaimana kejadian sesungguhnya. Dan tadi juga Majelis Hakim telah menanyakan kepada jaksa penuntut umum apakah pihaknya akan mengikuti pemeriksaan setempat. Maka dari itu jaksa menjawab untuk siap mengikuti pemeriksaan setempat pada siang nanti. Kemudian dari hari ini juga nanti akan dibawa saksi untuk menunjukkan kejadian-kejadian apa saja dari tempat kejadian perkara.